Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want. Siapa tokoh yang akan dibahas kelompok 6? Jerome Pauline Sijabat, atau yang lebih dikenal Jerome Pauline, merupakan seorang YouTuber dan juga influencer di Instagram dan TikTok. Ia lahir di Jakarta pada 2 Mei 1998 dan ia beragama Kristen. Ayah Jerome bernama Marojan Sintung Sijabat, ibunya bernama Krisi Rahmensia, sedangkan kakaknya bernama Jehian Panagian Sijabat dan adiknya bernama Jasper Porman Sijabat. Kelahiran Jerome bertepatan dengan kerusuhan Mei 1998 yang akhirnya membuat keluarga Jerome harus pindah ke kota Malang pada tahun 2001. Di Malang, Jerome menjalani pendidikan KB dan TK di Sekolah Taman Harapan. Lalu setelah itu pada tahun 2004, Jerome pindah ke Surabaya dan bersekolah di Intan Permata Hati School. Setelah itu, Jerome menjalani pendidikan SMA di SMA Negeri 5 Surabaya. Pada tahun 2015, Jerome dan saudaranya Jehian membuat akun resmi Line bertema edukasi bernama Math Q&A. Awalnya, Jerome tidak menyukai matematika, namun ibunya berkata, di tahun yang sama pula, Jerome meraih juara 1 dalam ajang Olimpiade Matematika Vektor Nasional yang diselenggarakan di Universitas Negeri Malang, meraih juara 2 dalam ajang Olimpiade Farmasi Nasional Regional yang diselenggarakan oleh Universitas Erlangga, lalu berada di peringkat 10 besar dalam ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSN untuk wilayah Jawa Timur, meraih juara 3 Olimpiade Matematika yang diselenggarakan oleh sekolahnya, serta ia juga meraih juara 1 dalam Olimpiade Nasional Industrial Engineering ITS tahun 2016. Sejak kelas 2 SD, Jerome kecil sudah bermimpi untuk kuliah di luar negeri, namun terhalang oleh ekonomi keluarganya yang membuat ia mendaftar beasiswa di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura. Namun karena hanya mendapat setengah beasiswa, Jerome akhirnya mendaftar ke Universitas Waseda Jepang dan berhasil masuk dengan beasiswa full. Akhirnya Jerome berhasil pergi dan merantau ke Jepang. Di Jepang, Jerome membangun channel YouTube bernama Nihongo Matapu bersama 3 orang temannya, yaitu Otsuka, Tomo, dan Yusuke. Channel tersebut berisi kehidupan Jerome dan teman-temannya saat di Jepang, namun kini Jerome juga membuat konten bersama banyak influencer lainnya. Namun yang paling terkenal adalah konten edukasi milik Jerome di bidang matematika yang membuat Jerome dijuluki sebagai si master matematika. Setelah lama berada di dunia entertainment, Jerome akhirnya membuka bisnis pertamanya bersama kakaknya Jehian bernama Menanti. Sebagian besar produknya adalah minuman dan makanan ringan. Kini Jerome juga merupakan CEO founder dari Mantapu Corp yang merupakan agensi yang menaungi banyak influencer. Dan ia juga membangun bisnis baru yaitu Mantapu Academy yang merupakan bimbel matematika bagi para pelajar Indonesia. Di luar semua kehebatan itu, Jerome juga merupakan orang yang taat oleh agama. Jerome juga sering terlihat mengisi khotbah dan memberikan kesaksian mengenai kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ini juga terlihat pada saat Jerome mengalami musibah di bisnisnya yaitu Menanti yang mengalami kebangkrutan. Jerome tetap maju dan tidak menyerah karena ia percaya bahwa Tuhan selalu memiliki jalan lain untuk hidupnya. Berikut cuplikan Jerome saat memberikan khotbah. Yang aku pegang sampai sekarang dan aku benar-benar hidupi. Next, Matius 25 ayat 21. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau di perkara kecil aja kita nggak bisa setia, Tuhan nggak mungkin kasih kita perkara yang lebih besar. Amin. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah timbul dalam hati, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Ada yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan itu sanggup memberikan apa yang kita nggak pernah lihat, apa yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Selain itu, Jerome juga merupakan orang yang ambisius, pantang menyerah, dan ia menggapai mimpinya secara pelan-pelan, namun ia konsisten. Oke, kenapa IPK lu bisa 4 di major matematika di Waseda kalau lu nggak pintar? Masa gue rajin? Lu pernah tes IQ nggak? Pernah. Berapa IQ lu? 1,4,5 pernah. 1,5 plus gitu tulisannya. Itu jenius berarti. Mungkin ya. tapi gue latihan bro. Gue latihan berdasar IQ. Oh latihan buat IQ? Latihan. Tapi maksudnya seumur hidup gue tuh kayak ngerasa gue effort banget. Kayak banyak orang kan bilang gue pintar matematika. Padahal ada fasenya gue struggle banget. Gue struggle parah matematika gitu. Yang orang gak lihat, tapi gue bener-bener belajar tuh kayak orang gila. Jadi gue beli 8 buku bro, dulu, kelas 10. Tiap hari gue kerjain. Tiap hari bisa soal, gue kerjain gitu. Saya effort itu. Terus bahasa Jepang. Banyak orang, oke, misalnya gue pintar MTK kan. Tapi gue di Jepang, gue kan harus belajar bahasa Jepang buat kuliah kan, buat tes masuk kuliah itu. Gue belajar kayak orang gila bro. Sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi gue belajar bahasa Jepang tiap hari, everyday.
every single day. Sekolah jam 7, belajar sampai jam 4. Gue sekolah jam 9 di Jepang. Iya, dari dulu. Terus akhirnya dalam setahun gue bisa lulus kayak namanya N1. N1 itu kayak Ya kayak level inilah bahasa kayak Jepang Mandarin apa sih? Ya, HSK. HSK ya. Level bahasa Jepang paling tinggi. Terus orang bilang, ya kamu gak pintar gini, bisa kayak gitu. Tapi kan lu gak liat effort gue gitu. Dulu waktu aku SD, aku punya mimpi untuk kuliah ke luar negeri dengan beasiswa. Waktu SMA, aku benar-benar belajar keras dan akhirnya aku dapat beasiswa full untuk kuliah di Jepang dan aku kuliah di Waseda University. Dulu aku juga punya mimpi untuk bisa diundang sebagai salah satu guest di acara Kick Andy. Dan akhirnya impianku terwujud, aku bisa menjadi salah satu guest star di Kick Andy. Dan dulu aku selalu ngeliatin daftar orang-orang yang mendapatkan penghargaan Forbes 30 Under 30. Jadi Forbes 30 Under 30 ini adalah sebuah penghargaan yang sangat-sangat berharga yang diberikan kepada orang yang sudah berprestasi dan pokoknya luar biasa gitu. Dan dulu aku kepikiran, kapan ya aku bisa dapat Forbes 30 Under 30? Apakah mungkin ya? Dan kemarin aku dapat email kalau aku menjadi salah satu pemenang Forbes 30 Under 30 Asia. Super senang dan bersyukur banget. Teman-teman, ayo kita berani bermimpi.